Mungkin saya tambahkan juga sedikit bahwa hari ini kan sudah ada 4 sultan yang mencetak dinar dan dirham, yaitu Sultan Kasepuhan Cirebon, kemudian Sultan Muzaffar Shah Ternate, tapi beliau sudah mangkat mungkin hampir 1 tahun yang lalu, jadi berhenti. Kemudian Sultan Sulu, Sultan Muizuddin Shah II, dan yang keempat adalah Sultan Huzrin Hud dari Kesultanan Bintan gitu. Nah, jadi nanti akan semakin banyak para sultan yang mencetak uang emas dan perak. Dan lihat, ketika masyarakat dipimpin para sultan memberikan emas dan perak kepada rakyatnya dengan cara tertentu, ya kan? Artinya intinya adalah bahwa setiap orang berhak mendapatkan hartanya sendiri di bawah otorisasi sultan. Nah, ketika para sultan disingkirkan dan cuma dijadikan hiasan uang kertas, para bankir yang mengambil alih. Jadi dia pandai. Salah satu cara mengelabuinya, menghiburnya adalah para sultan tetap dipakai, cuma jadi buat hiasan uang kertas. Harta yang dirampas, kertas diberikan pada kita. Termasuk Patimura, orang yang, kenapa ada perang Patimura? Karena Patimura menentang perampasan perak yang dilakukan oleh Belanda kepada rakyat Ternate. Gitu. Jadi Belanda waktu itu caranya memaksakan rakyat Ternate kalau bayar pajak bayarnya pakai emas dan perak. Tapi kalau Belanda beli pala, beli cengkeh, beli kopi, dia bayar pakai kertas. Nah, itu persis yang terjadi hari ini. Kita dipaksanya menyerahkan tenaga kita, ayam kita, kayu kita, beras, karet, ya kan? Mereka berikan dengan byte komputer. Gitu. Jadi kita hanya membalik saja prosesnya, gitu. Dan alhamdulillah ini sudah semakin hari para sultan sudah mulai memahami. Tapi sekali lagi bahwa sultan itu bukan titel, sultan itu bukan gelar. Sultan adalah amanah dari Allah SWT, izin dari Allah SWT untuk menegakkan hukum Allah SWT. Jadi adalah satu mandat, satu wewenang dan hak yang sangat penuh dengan keberkahan gitu. Jadi Allah SWT menyatakan, aku pinjamkan kekuasaan, aku berikan kehormatan kepada siapapun yang aku kehendaki, tapi aku cabut, aku hinakan siapapun yang aku kehendaki gitu. Jadi barang siapa mengambil tugas dan kewenangan ini adalah karena izin dari Allah SWT gitu, yang tentu ada izin syariatnya, izin lahiriahnya, yaitu yang diberikan oleh rakyatnya, oleh alul hal wal aqd, oleh para pemimpin masyarakat yang memberikan kewenangan itu kepada satu orang yang dipercaya, yang diberi amanah gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa segera mendapatkan itu di Ketapang. Baik, kelihatannya sudah tidak ada lagi bapak-bapak yang mau mengajukan tanggapan atau pertanyaan, ya. Jadi saya sedikit menambahkan sebelum ini kita tutup dengan doa. Kegiatan kita pada sore hari ini adalah kegiatan kita mengajak untuk memahami bagaimana kita menegakkan amr din kita sebagai sebuah amr, sebagai sebuah kegiatan fisik. Nanti sore maghrib bila berkenan, kami juga mengajak bapak maupun ibu, bapak ya khususnya bapak-bapak, untuk juga bisa mengikuti pengajaran ihsan. Jadi nanti maghrib bersama dilanjutkan dengan wirid, diwan dan daras, ya, semacam penyampaian pengajaran tentang ihsan, agar din kita ini benar-benar tegak, tidak hanya dalam dimensi fisik, dalam dimensi material, tapi juga dalam dimensi batin atau dimensi rohani. Sebelum ini diakhiri, kami mintakan kepada sesepuh kita Pak Ridwan untuk bisa memimpin dalam doa kita untuk ditutup. Semoga acara kita pada
petang hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram sayyidunillahi lahumul Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza radita 'anna daiman abada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan sadiqan wa lisanan zakiran wa qalban khasi'an khalalan tayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takbirana wa tasbihana wa tahlilana wa qira'atana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammin taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin alaina bi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wasiyufil mutarifata wasyadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li sahibi hadzal bait warzuqhum minal halal wa jannibhum anil haram wa atmim niyatahum wa taqabbal diyafatahum warham amwatahum waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu di belakang, kita telah melakukan diskusi, memperdalam pengetahuan dan mendengarkan ajakan untuk kita bisa kembali menegakkan amar din Islam kita secara murni, untuk dalam bahasanya Amir Zaim berjaga-jaga dari keruntuhan, jadi jangan sampai kita ikut runtuh. Demikianlah acara kita pada sore ini, dan kembali saya mengundang untuk bapak-bapak bisa hadir maghrib nanti, kita maghrib bersama untuk mendengarkan atau mengikuti pengajaran tentang ihsan, yaitu dimensi ruhani, dimensi batiniah dari din Islam kita yang mulia ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.